Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Putri Zalianti, nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mensitasi buku, koran, dan e-magazine dari Mendeley ke Word. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mensitasi buku dari Mendeley ke Word. Pertama, kita buka aplikasi Mendeley. Di sini saya sudah siapkan Word tentang bagaimana cara mensitasi buku, koran, e-magazine dari Mendeley ke Word. Pertama kita pakai dari buku. Di sini saya sudah siapkan satu kalimat untuk disitasi nanti. Di buku ini kita ambil bagian terakhir dari kalimat yang ingin disitasi. Selanjutnya kita buka Mendeley. Lalu kita klik kanan, Add Entry Manually, dan kita tab jurnal artikel, kita ganti ke book. Tulis judul bukunya. Di sini saya menggunakan buku komunikasi politik dari Danimo. Kita tulis judulnya yaitu komunikasi politik. Lalu kita tulis nama penulisnya. Pertama masukkan nama terakhir, koma, lalu nama awal dari penulis. Tahun terbit buku ini tahun 2008. Pages, saya mengambil kalimat ini dari halaman 93 dari buku komunikasi politik. Kita tulis 93. Abstrak tidak ada, teks tidak ada, author keywords tidak ada, edisi ke-6. Editorsnya di sini adalah Jalaluddin Rahmat. Tulis nama awal, tulis nama akhir, lalu tulis nama awal. Klik publishernya adalah Remaja Rostakarya Offset. ISBN ditambahkan jika ada keterangannya. Setelah semua terisi, kita bisa tekan save. Otomatis dengan otomatis jika ini kita taruh di Word, maka akan tersitasi secara otomatis. Lalu kedua, koran. Di sini saya tahun terbitnya 2016, page 1. And save. Yang terakhir adalah e-magazine. Saya ambil dari Innovasia, majalah inovasi Indonesia, triwulan 2, April Juni 2020. Judul yang saya pilih adalah Konsorsium Riset Kawal Lahirnya Inovasi Penanggulangan COVID-19. Ini bisa langsung kita copy paste. Seperti biasa, klik kanan, add entry manually, pilih magazine artikel, title-nya kita ganti. Saya Muhammad Fadilatur Rahman, nomor urut 25. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mensitasi dari e-book, majalah, e-newspaper, dan jurnal. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu e-book. Ini adalah contoh yang saya ambil. Saya mengambil contoh dari buku Helena Oli tahun 2010. Kata-kata yang ingin kita kutip, kita pindahkan ke Word terlebih dahulu. Setelah sudah kita pindahkan ke Word, kita ke Mendeley. Habis itu kita add files.
kita pilih files yang akan kita masukkan ke Mendeley. Pada samping kanan, kita bisa mengisi data-data seperti tipenya, book, ada abstraknya, teks, city, edition, editors, bisa kalian isi semua. Setelah data-data sudah kita isi, kita kembali ke Word, Reference, Insert Citation, dan kita masukkan judul atau penulis buku. Ketika sudah menemukan buku yang tepat, judul yang tepat, kita pencet OK dan hasilnya akan seperti berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke yang kedua, yaitu mensitasi dari majalah. Kita pindahkan kata-kata yang kita kutip dari majalah ke Word. Kita ke Mendeley, kita add entry manually. Pada tipenya kita ke magazine article, kita bisa mengisi data-data seperti judul, authors, tahun, abstrak, dan lain-lain. Setelah data-data sudah terisi dengan benar, kita pencet save untuk men-save majalah yang kita akan save di Mendeley. Selanjutnya, kita ke Word. Sama seperti sebelumnya, kita ke Reference, Insert Citation, kita masukkan judul atau nama penulis, lalu kita mencet OK, dan hasilnya akan seperti berikut ini. Yang ketiga, kita mensitasi dari e-newspaper. Sama halnya dengan majalah dan e-book, kita harus mengcopy kata-kata yang ingin kita citasi dan kita pindahkan ke Word. Setelah itu kita ke Mendeley, kita entry manually dan kita pilih web page. Kita isi data-data seperti judul, authors, year, sama kayak sebelum-sebelumnya. Jika sudah, kita tinggal pencet save untuk menyimpan di Mendeley. Setelah itu kita bisa balik ke Word, kita reference, insert citation, kita klik atau cari judul atau nama penulis, lalu kita pencet OK, dan hasilnya sebagai berikut. Dan yang terakhir dari saya yaitu ada mensitasi dari jurnal. Ini contoh saya mensitasi atau mengutip dari Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Setelah kita mengcopy, kita mempaste kata-kata yang ingin kita citasi ke dalam Word yang sudah kita sediakan. Selanjutnya, kita pergi ke Mendeley, kita add files, kita cari journals yang kita ingin masukkan ke dalam Mendeley agar tersimpan di Mendeley. Pada sisi kanan bisa kalian lihat, kita bisa mengisi lagi data-data jika ingin melengkapkan data-data tersebut. Jika data sudah lengkap, kita kembali ke Word, kita reference, insert citation, kita masukkan judul atau penulis jurnal yang kita masukkan tadi ke dalam Mendeley dan kita pencet OK. Hasilnya seperti berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinkan Saladina Nolani, nomor hadir 32. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Grammarly. Setelah itu, kita buka website grammarly.com. Setelah tampilannya kayak gini, saya melogin Grammarly ini menggunakan menggunakan akun Google. Nah, setelah muncul seperti ini, saya menggunakan Gmail saya untuk login di Grammarly. Nah, setelah muncul seperti ini, saya langsung klik yang new. Nah, setelah tampilannya seperti ini, jadi di sini kita bisa naruh beberapa kalimat untuk dikoreksi oleh Grammarly-nya. Tapi di sini saya ingin upload file yang sudah saya siapkan berbentuk jurnal full berbahasa Inggris untuk dikoreksi oleh Grammarly. Terus upload file. Nah, ini udah saya siapkan filenya full berbahasa Inggris jurnalnya. Ditunggu loadingnya, dan setelah muncul, setelah muncul set goals, di sini ada beberapa pilihan audiensinya yang general, knowledgeable atau expert. Yang general itu lebih gampang untuk dibaca oleh semua orang. Knowledgeable itu fokusnya ke baca dan memahami. Yang expert itu untuk agak susah dipahami, yang udah tingkat expert. Nah, formalitasnya kita juga bisa setting informal, netral atau formal. Di sini saya menggunakan formal karena file berbentuk jurnal. Nah, di sini udah muncul beberapa koreksi dari spelling atau ejaannya. Terus juga di sini ada beberapa kata-kata yang direkomendasikan oleh Grammarly untuk ditaruh di jurnalnya. Dan juga Grammarly merekomendasikan titik koma, dan juga biasanya merekomendasikan preposisi yang kurang di sebuah kalimat. Nah, jadi kegunaan Grammarly itu untuk mengecek ejaan, terus juga menambahkan titik atau koma, terus juga bisa merekomendasikan kata-kata yang memang seharusnya ada pada kalimat, terus juga untuk merekomendasikan preposisi yang hilang. Nah, di sini bisa diklik semua untuk kata-kata yang memang dikoreksi. Nah, saya ngeklik semua kata-kata yang memang ingin saya koreksi ejaannya, terus juga titik koma yang kurang, dan juga kata-kata rekomendasi dari Grammarly yang memang seharusnya ada di sebuah kalimat. Setelah semuanya sudah dikoreksi dan sudah dibetulkan, selanjutnya bisa langsung di-download. Nah, klik garis 3 di kiri, terus klik download. Nah, ini bisa langsung ke save di Word. Nah, seperti ini. Nah, ini ke save di Word-nya udah dicek ejaannya, semua koreksinya sudah dibetulkan. Jadi Grammarly itu fungsinya untuk mengecek ejaan, terus juga menambahkan koma, terus juga menambahkan preposisi yang kurang. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aina Ekalula. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Turnitin. Pertama-tama, untuk mengecek plagiarisme, kita pergi ke laman turnitin.com.
Turnitin.com merupakan laman yang digunakan untuk mengecek persentase suatu file atau kalimat. Kemudian, sebelum mengecek, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Create account jika kalian belum mempunyai akun Turnitin, dan jika kalian sudah mempunyai akun, kalian bisa langsung ke menu login. Jika kalian ingin membuat akun, kalian bisa langsung mengeklik create account, maka ada beberapa pilihan ketika membuat akun, yaitu membuat akun sebagai murid, atau sebagai asisten pengajar, atau sebagai pengajar. Akan tetapi, karena saya sudah mempunyai akun, saya langsung bisa login. Pada menu login, kalian tinggal memasukkan email yang kalian gunakan untuk mendaftar, kemudian memasukkan password yang sudah kalian tetapkan. Setelah itu, kita masuk pada menu kelas. Di bagian All Classes merupakan bagian dari kelas yang kalian ikuti. Kelas bisa terdiri dari beberapa jumlahnya. Akan tetapi, sebagai contoh, di sini kelas saya hanya ada satu. Sedangkan di bagian Enroll in Class, yaitu jika kalian ingin menambahkan kelas, nanti di sini diisi dengan ID yang diberikan oleh pengajar dan isi passwordnya, lalu submit. Sekarang kita kembali ke contoh kelas saya tadi. Di bagian ini adalah nama kelas, nama pengajar, dan ini status kelas. Kemudian aktif pada tanggal ini sekian hingga sekian. Sedangkan ini digunakan untuk menghapus kelas. Nah, jika kita ingin cek plagiarisme, maka masuk kelas tersebut dengan klik nama kelasnya bukan pada nama pengajar. Setelah masuk, kemudian di sini ada 4 pilihan. Pada kelas portofolio ini merupakan bagian untuk kalian mengirimkan tugas untuk dicek plagiarismenya. Kemudian, MU Grades digunakan untuk melihat nilai yang diberikan. Discussion merupakan tempat untuk berdiskusi, sedangkan kalender untuk melihat jadwal yang diberikan oleh pengajar mengenai catatan hingga hari libur. Sekarang kita kembali lagi pada kelas portofolio. Untuk mengecek plagiarisme, nah, kemudian setelah masuk kembali, di sini merupakan judul dari tugas yang diberikan oleh pengajar tersebut agar tidak salah saat murid mengirimkan tugasnya. Kemudian di bagian info ini yaitu mengenai instruksi pengiriman tugasnya. Di sini ada 3, yaitu diperbolehkan mengirimkan telat, boleh melakukan pengiriman ulang, dan hasil plagiarisme ada setelah mengirimkan. Kemudian di sini tanggal pengiriman dimulai, batas akhir pengumpulan, dan tanggal tugas ini diupload ke Turnitin. Sedangkan di sini merupakan nilai persentase dari plagiarisme. Kemudian di sini karena ada pada info tadi, diperbolehkan untuk melakukan pengiriman ulang. Di sini untuk melihat file yang telah dikirimkan, dan di sini untuk mendownload file yang telah dikirimkan tersebut. Kemudian langkah untuk mengecek plagiarisme yaitu dengan memilih kelas yang sesuai dengan nama tugas yang telah diberikan. Di sini saya memilih judul 004 sebagai contoh, lalu kemudian klik submit untuk mengirimkan tugasnya.
Di sini ada 3 step dalam mengecek plagiarisme. Pertama, yaitu mengirimkan terlebih dahulu yang ingin dicek. Ada 2 option yang bisa dipilih, yaitu single file, upload dan cut, dan paste upload. Di single file upload jika tugas kalian yang ingin dicek plagiarisme dalam bentuk file. Caranya di sini bagian nama yang tidak bisa dirubah, kemudian di bagian ini yaitu judul yang dikirimkan. Kemudian di sini file bisa diekspor dari komputer, Dropbox dan Google Drive. Sedangkan cut and paste upload sama seperti sebelumnya. Akan tetapi di sini tugas bukan dalam bentuk file, yaitu mengetik sendiri atau cut and paste kalimat yang ingin dicek kemudian lalu upload. Karena di sini dalam bentuk file, maka saya pilih yang single file upload. Selanjutnya, karena file ada di komputer saya memilih dari komputer, kemudian saya kasih judul misalnya jurnal, lalu di-upload. Pada bagian ini merupakan tampilan file yang akan dikirimkan, serta informasinya mulai dari nama pengirim, judul tugas, judul yang dikirimkan, nama file, file size, halaman, jumlah kata, dan jumlah huruf. Dan juga tampilan file tersebut, jika memang sudah sesuai, maka untuk mengirimkannya tinggal klik confirm. Nah, kemudian jika ada kata ini, maka file sudah berhasil ke upload. Kemudian, jika ingin melihat hasilnya, klik Return to Assignment list untuk kembali ke kelas portofolio tadi. Nah, pada judul tugas 004 dilihat bahwa nilai persentase plagiarismenya masih dalam proses, sehingga kita perlu menunggu dan merefresh page agar tahu ketika proses selesai dan nilai persentasenya sudah keluar. Proses ini membutuhkan waktu sesuai dengan file yang dikirimkan. Semakin banyak halaman, maka prosesnya cenderung semakin lebih lama. Berikut ini setelah di-refresh kembali dan proses telah selesai, dibuktikan nilai persentasenya yaitu 99%. Lalu jika ingin melihat secara langsung dapat diklik pada persentase tersebut. Nah, berikut ini merupakan hasil dari pengecekan plagiarismenya. Blok warna menandakan bahwa kata-kata tersebut. Di sini nilainya 99% karena saya ambil langsung dari jurnal di internet. Hasil tersebut diperoleh dari sumber 86% dari link ini, kemudian 10% dari link ini, 3% dari link ini, dan 1% dari link ini. Kemudian di sini sumber lainnya selain dari yang tadi. Karena hasil ini merupakan hasil pengecekan keseluruhan, kemudian di sini jika kita ingin hasil kita tidak mengecek kutipan langsung,
Ini untuk tidak mengecek daftar pustakanya, dan ini jika ingin hasil ditentukan dari jumlah kata dan persentase yang ingin dicek. Kemudian apply change untuk melihat perubahan hasilnya, dan ini untuk e-grammar. Sedangkan ini untuk mengecek informasinya. Bagian ini jika ingin mendownload, dan ini hasil dari Turnitin tersebut. Ini digital receipt-nya, dan klik di sini untuk file originalnya. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan Turnitin. Terima kasih.